pengadaan penyuluh agama baru. Jadi dari semua agama, tidak hanya di fokusi agama Islam saja, tapi di semua agama. Nah ini seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kelompok sasaran ini kan ada mas taklim ya. Di situ juga ada namanya bantuan mas taklim. Kalau memang itu ada kegiatannya Pak, dan itu misalnya secara simultan 5 tahun ini trennya itu ada bantuan, sebaik itu ditayangkan Pak, dimunculkan di website ini. Contoh misalnya ada data penyuluh, data kelompok sasaran, ada mas taklim, ada TPQ misalnya di Islam ya. Kalau di mas yang lain ada sekolah minggu, ada banyak sekali juga. Atau misalnya di lembaga masyarakat tadi, lapas itu kan ada sasaran penyuluh juga di situ. Itu akan situ. Jadi ketika nanti pimpinan membaca dokumen desa itu akan tahu, langsung tahu kira-kira yang dibutuhkan itu apa ke depan. Dari capaian di sini bab 1 ini sebagai dasar untuk membuat indikator baru atau membuat proyeksi target kinerja 5 tahun ke depan. Kalau memang ini ada kebutuhan pengadaan penyuluh, kekurangan penyuluh, maka kita mentargetkan penyuluh atau rekrutmen penyuluh ke depan berapa? Dan seperti itu, jadi kalau tidak harus spesifik per daerah berapa, kabupaten ini berapa enggak, atau per kecamatan ini. Tapi dibuat aja secara akumulasi, data secara misalnya secara provinsinya berapa, kabupaten-kabupatennya berapa dan sebagainya. Ini Pak. Kemudian, nah ini kan terlalu rinci Pak ya, menu honorer. Sementara menu honorer juga ini terakhir tahun 2025 Pak ya. Tahun 2026 ke atas ini sudah tidak ada lagi penyuluh honorer, adanya penyuluh 3K atau sekarang namanya pada waktu ya Bapak Ibu. Jadi anggaran sudah tidak ada. Meskipun nanti dari Bapak Ibu dari kantor Satkernya itu menetapkan memang SKK penyuluh honorer yang tidak bisa dibayar. Kemudian dari sisi perlindungan umat beragama, nah ini mohon nanti juga diselaraskan nomenklaturnya dengan pertinya Pak. Kalau pertinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama. Boleh jadi Bapak Ibu tidak secara spesifik per sasaran, cara pengelolaan data. Bisa juga nanti per sasaran strategisnya. Saya tadi terwujudnya kerukunan umat beragama ini. Jadi Bapak kan di register Bapak itu sudah ada informasi terkait dengan ST-nya di perburuan, SS-nya apa, sasaran programnya apa, sasaran kegiatannya apa. Kalau Bapak ingat ya, itu ada. Nanti kalau nggak ada ya ini dilihat dibuka register kementerian. Itu yang kalau ini ya, kalau mau dibikin sederhana agar tidak terlalu banyak halamannya untuk di bab 1. Jadi nanti bisa per tujuan boleh, per sasaran strategis boleh. Atau kalau mungkin Bapak Ibu ada berkreasi untuk memperbanyak, tapi pengennya jelas spesifik datanya, ya nggak apa-apa, sasaran nggak apa-apa. Dan tidak semua indikator ini ada datanya, nggak apa-apa. Kira-kira aja, kita menggunakan ilmu kirologi ya. Kira-kira ini, yang indikator ini ada keberlanjutan di 5 tahun ke depan. Contoh ya Pak ya, ini adalah nilai kinerja umum. Ini berlanjut tahun 2025. Nah kira-kira sampai tahun 2020 sampai tahun 2025 dan 2024 itu seperti apa? Bagaimana cara mengukurnya? Instrumen apa saja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini? Nilai kinerja ini? Apakah menggunakan EPAI, EPAKRIS, SIM2K, atau apa? Harus jelas Pak, dan itu dituangkan di sini. Artinya ketika nanti penyuluh evaluator ya, menguji misalnya kekokohan data itu jelas, sumbernya dari sini, jadi jelas itu. Seperti kayak nilai kinerja anggaran kan dari semua DCA yang jelas itu. Ini Bapak Ibu ya, tidak semua indikator nanti dituangkan datanya di bab 1. Silakan aja Bapak Ibu ya, kami tidak membatasi, mengklaster harus begini-begini ya. Semua kreasi, inovasi kami serahkan ke masing-masing Bapak Ibu. Kemudian datanya, ini tadi saya sudah share ya ke Pak Saiful terkait dengan data yang diterbitkan oleh Pusdati. Jadi Pusdati teman-teman yang diterbitkan statistik Bapak Ibu. Di sini di dalamnya itu banyak sekali informasi terkait dengan rumah ibadah, jumlah penyuluh agama, jumlah umat, apalagi desa kerukunan, banyak Pak. Jadi kalau bisa
nanti diambil dari sini. Tapi ini mohon Bapak Ibu ya, ini hanya berbasis provinsi. Ya, seperti ini ya, jumlah PNS di kanwil ini berapa. Kemudian ada lagi misalnya jumlah penyuluh, jumlah apa pun itu ya Pak. Jumlah ini Polri A, kemudian banyak tanah wakaf dan sebagainya. Jadi kenapa kami menggunakan data ini? Maka satu data, keselarasan data bisa terwujud antara pusat dan daerah. Jangan sampai nanti ada teman bimbing misalnya yang sudah terkumpul di Pusdatin itu sekian, tapi di provinsi itu berbeda datanya. Nah ini kemudian kita lanjut lagi di ini Pak ya. Ini untuk datanya. Setelah nanti kreasinya pakai persasaran atau diatur di beberapa yang indikator yang menjadi keberlanjutan ya di tahun 5 tahun ke depan atau yang apa namanya sebagai rekomendasi. Karena kan nanti di ini Pak ya di kondisi umum. Nah di kondisi umum di sini. Ini kan kondisi umum ya. Misalnya kekuatannya seperti apa? Ini nanti di bawah sini, di bawah dari analisis SWOT ini sebelum ke poin ini Pak ya. Ini ada rekomendasi. Contoh misalnya nomenklaturnya berdasarkan hasil analisis di atas, maka untuk memenuhi atau memberikan solusi pada permasalahan di atas, maka rekomendasi yang diterbitkan untuk sebagai kinerja 5 tahun ke depan itu sebagai berikut. Gitu. Bapak Ibu jadi sebagai berikutnya bisa nanti mengadopsi dari SKD yang ada. Contoh misalnya mempertahankan kualitas dan kuantitas guru agama. Nah gitu kan. Nggak perlu lagi namanya nilai kinerja itu perlu. Tapi dengan kita mengukur kualitas guru agama, nanti akan dijawab dengan indikator di 5 tahun depan. Atau misalnya memperkuat kerukunan di level desa, kemudian kota dan provinsi. Di desa itu sudah ada program desa kerukunan, ada untuk desa modasi beragama dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada rekomendasinya sebelum ke analisis berikutnya. Dan ini juga kami serahkan ke Bapak Ibu ya. Seperti ini kan ini berdasarkan tujuan yang sasaran. Nah seperti ini kan. Mana ini? Nah ini pelayanan pendidikan. Ini kan tujuan pelayanan pendidikan itu. Sementara pendidikan itu ada 3, ya kan? Kalau tipologi pendidikan di Kementerian Agama itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Tipologi pendidikan di Kementerian Agama ada 4 Pak ya. Pertama itu pendidikan umum dengan kekhasan agama. Ada yang tahu Pak apa ini? Madrasah dan widyalaya. Jadi madrasah itu pendidikan umum, tapi dengan menambahkan kekhasan agama. Kurikulumnya sama dengan pendidikan SMP, SMA itu sama. Tapi ada penambahan kurikulum mata pelajaran agama. Yang kedua adalah pendidikan agama. Ini kurikulum dan guru. Ada namanya guru pendidikan agama atau kurikulum pendidikan agama. Ini biasanya itu dilaksanakan di sekolah umum yang ada di Diknas itu, di SMP, SMA atau SD. Yang ketiga pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini ada kalau di Islam itu ada PDF, ilmiah adalah atau dinia formal. Di Bimas Buddha, Nafa dan Maseka. Di Bimas itu Adi apa namanya? Apa namanya? Bukan, dia kan umum. Atau di Masjid Katolik itu ada SDTK, ada Taman Seminari, ada Semakan itu negeri Pak. Tapi dia itu Hindu Pak. Kalau yang Semakan ini kan sekolah menengah agama Katolik negeri Kristen. Ya, ada namanya SMTK. Semua ini kategorinya keagamaan. Jadi seperti itu Pak ya. Ada yang kalau menyederhanakan 60% itu pendidikan agama, 40% pendidikan umum. Jadi yang muatan-muatan mata pelajaran yang apa namanya yang bisa yang nanti akan dimasukkan di asesmen pendidikan. Ini yang terakhir itu adalah pendidikan pesantren. Jadi nanti ini yang membuat kadang-kadang tuh BPK memang bingung. Kok ada ini? Kenapa PHT kita jadi perguruan atau madrasah
pesantren. Karena secara regulasinya di Perpres dari Jatimpress itu untuk pendidikan umum, makanya di SDTK semuanya nggak bisa Pak. Nah ini sudah ada transformasi peralihan dari pendidikan keagamaan ke pendidikan umum. Itu Pak ya. Kemudian di bab 2 kita visi Pak ya, visi ini masih sama Pak ya. Jadi kita sama untuk yang kanwil dan kanwil ini merujuk pada visi Kementerian Agama. Jadi tidak ada penambahan diksi maupun nomenklaturnya. Kemudian misi ini juga sama. Kalau kemarin kan kita ada pemilihan ya. Jadi misalnya kanwil dan kanwil mendukung 4 dari 5 misi Kementerian Agama. Nah sekarang ini seperti semuanya karena cuma ada 3. Kemudian tujuan sama, nanti tinggal di sini ditambahkan indikator tujuan Pak. Kalau di sini kan dengan sasaran strategisnya. Nah sekarang ini dengan indikator tujuannya apa? Indikator tujuan ini nanti diambil dari IPU, salah satu IPU di registranya Kanwil Kabupaten Kota. Contoh misalnya di kerukunan itu apa sih? Apa namanya? Mastonnya apa? Di kerukunan. Di situ ada IBS, ada lembaga keagamaan, semacam. Salah satu aja Pak. Jadi tidak semua indikator dari KSK jadikan indikator tujuan. Sebenarnya boleh beda, tapi boleh sama untuk memudahkan KL atau Satgas menyusun indikator tujuan. Itu Bapak memberikan tadi alternatif tujuan. Bisa menggunakan indikator sasarannya, ikunya, atau merumuskan indikator baru. Tapi mau nanti kita bahas ya di cascading-nya. Kemudian ini dituangkan juga banyak staf protes ya. Staf protes ini ada perubahan. Kemarin kita sudah merubah. Jadi rumah haji ini diganti dengan revitalisasi rumah ibadah ramah dan inklusif. Nanti saya share juga naskah protesnya yang baru kemarin ada ini Pak, lagi dikoreksi Pak Sekjen. Kemudian ini program, sebenarnya program ini mau saja mau dituangkan di bab 2 sini atau nanti di bab sebaiknya di bab 3 ya untuk program ini ya. Jadi nanti sebelum ke metode kinerja itu ada informasi dari program. Jadi program kerukunan, ada wajib belajar, proses pengajaran dan dukungan. Kemudian di sasaran kegiatan terus terang ya Bapak Ibu ya, bahwa sasaran kegiatan yang terkait ke kami maupun ke Kota ini agak berbeda yang ada di eselon 1. Karena bicara di Bapak sendiri ini ingin memunculkan kekhasan khususnya di eselon 1 yang memiliki porsi anggaran besar. Misalnya kalau di agama itu di Bimas Islam, ini sasaran kegiatannya ini berbeda dengan Bimas yang lain. Maka kita melakukan adjustment ke Kanwil Kementerian menggunakan tadi sasaran yang ada di cascading kinerja. Nggak ada di sini Pak ya. Ini berbeda Pak. Kalau Bapak Ibu cek di cascading, ininya berbeda antara yang di Bimas Islam. Jadi nggak masalah sih Pak. Jadi nggak masalah. Sama seperti di pendidikan. Di pendidikan di PNDIS dengan di Bimas yang lain itu berbeda Pak. Nomenklatur sasarannya. Tapi kalau indikatornya itu sama, tidak ada yang beda. Kemudian untuk yang indikator ini Pak, ini ada nanti mohon diperbaiki Pak ya, Bapak Ibu, diperbaiki sampai ke setelah ini tuh ini Pak ya. Setelah dari rumusan, ini rumusan nanti, ini kan sudah ke metadata ya. Jadi metadata di rumusan ini karena arahnya di Bapak Nas seluruh rumusan atau metadata itu jadikan di lampiran. Maka di rumusan ini diisi seperti tahun 2025. Di situ ada informasi terkait dengan sasarannya apa, indikatornya berapa, biasanya berapa, proyeksi targetnya berapa, kemudian PIC akan menjawabnya. Jadi misalnya lebih kemana ya seksi di Mas Islam, seksi dengan syarikat atau apa gitu. Nanti di kantor ada bidang praktis, bidang kehidupan dan sebagainya. Kemudian sebelum ke bab 3, nah ini ada metadata Pak ya.
itu ada namanya